warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, saya banggakan, Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan kependidikan yang saya banggakan, yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Pagi ini kita bisa insyaallah memulai kajian baru dalam rangka penanaman nilai-nilai Al-Quran di dalam diri kita semuanya, yang ini merupakan inti daripada pendidikan kita. Karena anak-anak sekalian, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, misi daripada Rasululllah Nabi besar Muhammad SAW hanyalah untuk ini. Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis atau kama qala, bahwa sungguh aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana Rasulullah SAW menyempurnakan akhlak itu, materinya hanya satu, yaitu Al-Quran. Ngajinya Rasulullah SAW selama 23 tahun itu pelajarannya, ngajinya hanya satu, Al-Quran. Al-Quran diajarkan bacaannya, diajarkan penghayatannya, dan diajarkan pengamalannya. Dari Al-Quran itulah membentuk pribadi Rasulullah SAW sendiri, dan juga kita semuanya diharapkan, sehingga Rasulullah SAW, kata Sayyidah Aisyah, karena khuluquhul Quran, adalah beliau itu akhlaknya Al-Quran. Rasulullah SAW adalah uswah hasanah bagi kita sekalian. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW contoh dan keteladanan yang baik bagi orang yang mengharap kepada Allah, mengharap ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarallaha katsiran, dan selalu ingat kepada Allah banyak-banyak. Oleh karena itu anak-anak sekalian, maka bagaimana ini terjadi pada diri kita sekalian, dan ini adalah mungkin yang ditanya, yang digagas, diseminarkan, di simposium, di lokakarya terus bertahun-tahun sampai sekarang tidak kunjung selesai. Apa yang disebut dengan akhlak, apa yang disebut dengan karakter, yang terus-menerus menjadi target dan tujuan dari pendidikan ini? Insya Allah jawabannya adalah kita, adalah pendidikan karakter Qur'ani. Jadi para ulama kita, para pakar pendidikan kita, mohon maaf mungkin tidak segera kembali kepada Al-Quran, tapi masih berdebat, berteori-teori yang banyak sekali. Tapi sebetulnya bagi orang mukmin yang baik adalah mari segera kembali kepada Al-Quran. Jawabannya pendidikan akhlak, pendidikan karakter adalah Al-Quran. Maka dari ini kita bersyukur pada Allah dan berharap pada Allah, memohon selalu agar kita bisa istiqomah insya Allah mengkaji Al-Quran ini sampai selesai, ya. Amin Allahumma. Sehingga betul-betul kita ini menjadi cermin, menjadi bayangan, menjadi gambaran daripada Rasulullah SAW. Karena anak-anak sekalian, bahwa Rasulullah itu diciptakan untuk dicontoh, bukan Superman, bukan malaikat, tapi manusia biasa.
manusia manusia fisik biasa untuk bisa dicontoh. Maka tidak ada hal yang mustahil untuk kita contoh, dan memang kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW membuat kurikulumnya adalah Al-Quran. Tapi Al-Quran bukan hanya dibaca dalam arti tilawah. Ingat, Rasulullah SAW diperintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu, anak-anak sekalian, berbeda dengan tilawah. Tala yatlu tilawatan, qara'a yatlu qira'atan, itu artinya berbeda. Sehingga yang ada memang lomba tilawatil Quran, musabaqah tilawatil Quran. Tilawah itu adalah bacaan dalam arti bunyi saja. Tetapi kalau qira'ah adalah bacaan dalam pengertian ada analisis, ada pemahaman, ada penghayatan. Banyak di situ, sehingga berbeda sekali antara tilawah dengan qiraah. Maka kita tidak cukup hanya membaca Al-Quran sebagai tilawatan saja, membunyikan Al-Quran. Tapi itu juga penting. Untuk tahapan tertentu, pertama kali memang harus bisa membaca dalam arti tilawah. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ, sampai bulat, berlebih-lebihan di dalam hanya konsentrasi di situ saja. Kita tertipu di situ, terlalu detail, kritis, fanatis, hanya masalah bacaan-bacaan saja. Nah, tidak boleh berhenti di situ. Itu benar, tetapi tidak boleh berhenti. Kita harus melanjutkan kepada tingkat qiraah, yaitu bagaimana kita membaca Al-Quran dalam pengertian kajian Al-Quran, sehingga kita bisa mengambil makna, isyarat-isyarat, dan inspirasi-inspirasi dari Al-Quran, sehingga Al-Quran betul-betul bermakna bagi kehidupan kita. Cocok dengan kalian yang senantiasa membawa kitabnya. Nanti kalian betul-betul menjadi orang yang khuluquhul Quran, sebagaimana Rasulullah SAW. Temannya juga Al-Quran. Syafi'an lakum fi yaumin hadza wa yaumil qiyamah. Al-Quran menjadi penolong kalian di dunia ini sukses, di akhirat nanti juga sukses. Amin. Maka pendidikan ini adalah sangat penting, sehingga pendidikan ini kita sebut pendidikan karakter Quran. Pendidikan dalam pengertian suatu usaha-usaha yang serius dan sistematis dalam rangka penanaman nilai-nilai Qur'ani, dalam rangka pengajaran, pembiasaan, dan penghayatan, sehingga terbentuk suatu nilai-nilai. Itu namanya pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan tidak bisa hanya diajarkan ini. Dan oleh karena itu pula lah, saya perintahkan kepada kepala madrasah, kepala sekolah untuk mengajak semua tenaga pendidik dan kependidikannya untuk mendengarkan dan mengawal ini. Karena ini pendidikan. Proses seperti ini sekarang ini namanya pengajaran. Namanya pengajaran atau pengajian saja. Ini baru separuh daripada proses, sepertiga daripada proses pendidikan. Yang kedua, pendidikan ini harus dilakukan dengan namanya pembiasaan. Nah, pembiasaan itulah membutuhkan interaksi kita. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling. Nah, saling ini kalau terlalu setara, ini kita masih butuh guru pendamping kita. Maka para guru, para pengurus OSIS, para pengurus tenaga pendidik, semuanya supaya ikut berintegrasi di dalam proses pendidikan, bagaimana nilai-nilai Qur'ani betul-betul menjadi diri kita sekali. Sehingga kita juga betul-betul menjadi ulul albab, betul-betul menjadi siswa santri yang grafiak, betul-betul menjadi guru yang berpesan bina murah, berilmu, penyayang, santun, bijaksana, murah hati, dan amanah. Semua siswa santri kita menjadi grafiak, gemar berpikir, rajin belajar, aktif kegiatan sosial, pandai bergaul, ikhlas dalam berjuang dan berderma, yakin dan mengamalkan firman-firman Allah, amanah dalam melaksanakan tugas-tugas,
kreatif dan inovatif. Ini semua juga adalah isinya Al-Quran. Maka inilah forum yang insya Allah, dan kita berdoa mudah-mudahan bisa istiqomah haji kita ini, walaupun mungkin hanya setengah jam, ini insya Allah nilainya adalah lebih daripada sholat 1000 rakaat. Karena kita adalah betul-betul nanti akan mencari makna dan mencari isyarat-isyarat dari Al-Quran yang sudah kita baca selama ini, sudah kita tahu artinya selama ini. Tapi bagaimana kita bisa menerapkannya di dalam pengamalan sehari-hari dari Al-Quran, bukan dari yang lain, itu adalah betul-betul membutuhkan satu proses dan pemahaman yang kita ambilkan dari fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Kita ambil dari pemahaman para nabi, hafalannya, penjagaannya para rasul, dan ilhamnya dari malaikat muqarrabin. Sehingga kajian ini termasuk namanya kajian tafsir isyari. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita sampaikan, apa saja yang kita terima, betul-betul adalah ilham malaikatil muqarrabin dan fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin yang selama ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, saya banggakan, mungkin perlu kita tata banyak hal masih, karena pertama ternyata ini saya menghadapi matahari yang agak sensitif ini. Yang kedua tidak tahu jam, sehingga kita biasakan yang aktif, sehingga mungkin nanti dipasang jam di mana yang agar saya tahu persis sehingga bisa mengontrol waktu. Karena apa yang kita dapatkan mudah-mudahan adalah langsung inspirasi yang betul-betul kita butuhkan semuanya. Sikap mental kita di dalam mengapresiasi semua yang ada, sehingga menimbulkan satu perbuatan yang reflektif, perbuatan yang otomatis. Kamu ketika dapat apa, sikapnya apa yang otomatis, itu namanya akhlak kamu, karakter kamu. Nah, ini adalah sesuatu yang edukatif, sesuatu yang terdidik. Berbeda dengan sikap yang masih asli dari karena kita keturunannya orang sabar, maka kita langsung menyikapinya dengan sabar. Keturunannya orang keras, kasar, menyikapi sesuatu langsung kasar. Tapi belum terdidik, itu namanya tabiat. Ada sikap reflektif yang lain yang namanya insting atau ghariza. Insting atau ghariza itu adalah sikap seseorang yang reflektif, yang itu karena dia sebagai makhluk hidup, sebagai manusia hidup. Misalnya lapar terus nangis, sakit menangis, senang tertawa, itu adalah namanya ghariza atau insting. Itu juga reflektif. Tapi tadi karakter yang asli tadi namanya tabiat. Yang disebut dengan akhlak, karakter yang reflektif tetapi berdasarkan proses pembentukan, berdasarkan proses sinergi dengan antara potensi dari dalam bersifat keturunan dan juga kondisi lingkungan dan juga pendidikan. Semuanya menjadi itu namanya adalah akhlak atau karakter. Inilah sehingga kita semuanya membutuhkan satu pendidikan yang keras untuk terwujudnya satu kepribadian tertentu yang reflektif, sikap mental yang selalu tapi dalam kebaikan, dan namanya dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yaitu sikap mental yang melahirkan perilaku reflektif yang mulia, suka menolong, suka membantu, suka mengasihi, suka membimbing, menyayangi, apresiatif terhadap segala sesuatu. Sikap-sikap mulia seperti itu yang karena dia tahu, karena dia biasakan, maka itulah yang disebut dengan akhlak atau karakter ini. Ini lebih hampir yang menampilkan satu perilaku yang reflektif dan edukatif.
namanya reflektif tetapi edukatif, bukan reflektif instinktif. Refleksi karena insting itu bukan akhlak. Reflektif karena tabii, natural, itu juga bukan akhlak. Tetapi akhlak adalah karakter dalam yang reflektif tetapi edukatif berdasarkan pembinaan dan pendidikan, baik oleh lingkungan, pendidikan formal, non formal maupun informal. Itu yang disebut dengan akhlaki. Dan itulah yang menjadi target daripada Rasulullah SAW dihadirkan ke bumi ini, dan cukup setelah selesai beliau diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa yang disampaikan telah cukup dan semuanya telah terangkum di dalam kitab suci Al-Qur'an. Sehingga di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 4, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Jadi hari ini kata Allah, sudah cukup agama kalian, sudah cukup, karena memang sudah melampaui 2 kurun atau 2 dasawarsa. Satu dasawarsa adalah satu model kehidupan umat, yaitu 10 tahun. 10 tahun di Makkah ditambahi 3 tahun atau 2 tahun karena salah perhitungan kalender, sehingga disebut 13 tahun, dan kemudian 10 tahun di Madinah. Itu sebagai cerminan daripada agama kita sempurna, karena Makkah adalah prototipe masyarakat kota. Pokoknya masyarakat kota, dan 10 tahun adalah satu era, sehingga model itu ya hanya 10 tahun. Setelah 10 tahun itu pasti putar lagi, perputaran. Madinah adalah prototipe masyarakat desa. Beliau juga di desa sukses 10 tahun, maka kemudian Rasulullah sudah selesai, dan apa saja yang diajarkan sudah selesai. Sekitar itu semuanya bisa menganalogkan kepada peristiwa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran ini sudah memuat semuanya. Terus Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa di dalam Al-Quran ini semuanya sudah termaktub. Yang ayatnya nanti ditambahin lagi bahwa di dalamnya bahwa adalah sudah termasuk semuanya, karena di dalam Al-Quran ini mengandung tadi seluruh peradaban desa maupun kota, begitu pula kurun waktu awal dan akhir sudah, kurun waktu rintisan perjuangan, kurun waktu kejayaan juga sudah. Maka insya Allah dengan kita mengkaji Al-Quran ini, nanti akan kita sudah cukup semua yang kita miliki insya Allah. Dan besok mulai kita lakukan kajian berikutnya, yaitu mulai daripada sesuatu yang harus kita senantiasa baca sebelum kita membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kita minggu depan insya Allah akan mengkaji apa makna akhlaki daripada perintah bahwa kita membaca Al-Quran kok disuruh mohon perlindungan kepada Allah dari setan. Apa Al-Quran itu banyak setannya? Sehingga katanya Salman Rushdie itu benar bahwa ayat ini adalah satanic verses, ayat-ayat setan. Oh iya, itu makanya kalau baca Al-Quran suruh baca ta'awudz dari perlindungan setan, berarti memang bukan. Maka ini nanti kita ikuti pertemuan yang akan datang, apa makna daripada perintah Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa suruh membaca ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk ketika kita mengkaji Al-Quran, bukan membaca Al-Quran, ya. Qiraah Quran itu fa idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Artinya apabila kita membaca Al-Quran dengan kajian, betul-betul kita harus mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian kita masih bisa melihat hari esok Sabtu yang akan datang, sehingga kita bisa tahu perintah pertama kepada kita untuk
memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak apa yang harus kita miliki dengan perintah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.